Bagaimana sebetulnya daya tarik pasar keuangan khususnya mungkin pasar saham kita dan juga obligasi dibandingkan negara-negara peers yang saat ini memang masih didominasi ya Pak oleh investor domestik? Ya, jadi kalau kita lihat dengan penurunan yield SBN kita sekarang yang cukup signifikan lah dibanding awal tahun ya, relatively memang kita nggak semenarik dulu. Cuman balik lagi, apakah kan orang invest kan ngelihat ke depan. Ke depan tuh kalau misalnya mereka lihat yield kita bisa turun lagi, pasti ya akan menarik gitu. Kita contoh bandingnya sama India itu. India itu kan yieldnya sama kita beda tipis lah. Tadinya mungkin kita lebih tinggi, sekarang mungkin mirip-mirip lah sama India. Tapi kalau kita lihat India potensinya seperti apa, kita seperti apa, mungkin ya orang bisa bandingin. Kalaupun yield kita lebih nggak semenarik dulu spreadnya sama India nggak segede dulu, tapi kalau potensi kita buat penurunan yield ke depan masih gede, ya orang pasti akan tertarik buat invest lagi kita gitu. Ya itu tadi gimana potensi penurunan yield ke depan itu yang biasanya dilihat oleh investor gitu. Faktornya apa sih Pak untuk bisa menjaga daya tarik khususnya dari segi yield di SBN ini? Faktornya pertama mungkin inflasi. Inflasi itu kan juga yang salah satu faktor utama lah dalam menentukan suku bunga. Kalau inflasi tinggi ya buat meredamnya biasanya BI naikin suku bunga. Kita sekarang ngelihat inflasi kita masih sangat terjaga, sangat rendah malah. Ke depan memang pemerintahan Prabowo kan pengen genjot growth. Di jangka panjang harusnya kalau growth-nya bisa mungkin seperti target 8%, pasti inflasi akan naik. Cuman kita ngelihat itu masih panjang. Di short and medium term menurut kita inflasi kita masih akan sangat terjaga, sehingga ya arah suku bunga kita baik BI rate maupun SBN masih akan ada potensi buat turun lagi. Oke, jadi masih ada pertumbuhan juga ya Pak dan meningkatkan daya tarik bagi yield SBN kita. Nah di tengah kondisi ini bagaimana pandangan dari Bahana TCW terkait dengan arah investasi, sektor-sektor mana nih Pak yang masih menarik atau ternyata masih cukup rentan hingga menjelang akhir tahun ini? Jadi kalau kita lihat memang IHSG kita sekarang didominasi oleh performance dari saham-saham berbasis komoditi, terutama yang emas lah, terutama karena harga emasnya kan juga naik terus. Itu menurut kita masih akan bagus ke depan, tapi sektor seperti banks, telco, consumer, menurut kita juga ada potensinya, karena kalau bank kan once suku bunga turun, mereka pasti diuntungkan lah. Consumer, kalau pemerintah bisa benar-benar genjot growth, ya pasti ya consumernya juga akan purchasing power-nya akan naik, sehingga ya mereka akan beli lagi, ya sektor consumer juga akan menarik. Kalau di telco sendiri kita lihat ada restructuring yang dilakukan oleh Telkom terutama dengan bisnis fibernya, data center dan lain-lain, itu juga kita ngelihat ada potensi ke sana. Jadi harusnya sih investor asing terutama ya, kan mereka kan biasanya sukanya big caps. Dengan story-story seperti ini mereka mungkin harusnya kalau ngelihat lagi ya mereka bisa akan masuk lagi ke sektor-sektor itu. Jadi kita cukup optimis sebenarnya dengan saham ke depan, baik sampai akhir tahun maupun di tahun depan. Meskipun masih cukup rentan, tapi tadi masih ada peluang ya Pak. Tadi ada sektor perbankan, telco, dan juga consumer. Nah untuk emas Pak, selain komoditas emas, adakah sektor komoditas yang masih menarik hingga akhir tahun ini? Apalagi biasanya kalau akhir tahun ada window dressing. Emas, copper, nikel sebenarnya juga masih menarik menurut kita. Window dressing benar, tapi mungkin berapa tahun terakhir saya nggak ngelihat efeknya sangat signifikan window dressing di. Artinya semakin kesini window dressing tampaknya sudah mulai pudar. Ya mungkin orang nggak banyak kepentingannya lah buat window dressing. Cuman pasti ada aja. Cuman
kita ngelihatnya lebih ke medium to long term dengan faktor-faktor fundamental tadi, perbaikan harusnya prospeknya bisa bagus. Dari Bahana TCW sendiri ada lakukan adjustment nggak Pak terhadap mungkin portofolionya ataupun sektor? Jadi kita kan ngelola aset kelas banyak, money market, fixed income, saham, alternative investment. Nah kita ngelihat di trennya dari awal tahun tuh ada shift dari money market ke fixed income. Karena memang kita lihat kan bunga deposito kan turun terus, sehingga yieldnya money market fund kita turun. Tapi kita lihat banyak dapat inflow di fixed income, terutama yang berbasis obligasi korporasi. Kenapa obligasi korporasi? Karena mereka yieldnya lebih tinggi dibanding SBN dan juga harganya lebih stabil. Gitu. Nah, berapa bulan ke belakang kita lihat interest ke saham naik, mungkin karena tadi karena investor mulai optimis ngelihat GDP growth kita dan prospeknya ke depan, sehingga mulai lagi mereka berani masuk ke saham lagi. Tadinya kan karena 10 tahun terakhir kan mereka investasi saham nggak untung, mereka menahan. Sekarang mulai optimismenya mulai ada lagi. Gitu, artinya apakah ada rotasi juga Pak? Manakah yang lebih dominan? Apakah saat ini memang lebih ke fix atau justru equity Pak? Sampai sekarang masih fixed income, kita masih yang paling besar inflow-nya dari awal tahun. Tapi kita lihat tahun depan harusnya equity bisa lebih mendominasi, ya mungkin nambah lah porsinya. Kita sekarang udah banyak dapat inquiry dari investor nanya-nanya equity, mungkin ya mereka nanya gimana nih equity, karena dia lihat IHSG kan naik terus, dan kita sih cukup advice mereka buat nambah porsi equity kalau emang dimungkinkan lah di portfolionya mereka. Gitu.